Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman horor temanku sendiri yang tinggal di daerah Jagir, Surabaya. Tepatnya di sebuah rumah tua yang udah lama kosong. Tapi akhirnya ditempati lagi sama keluarga mereka. Rumah itu dulunya peninggalan kokik neneknya Maya. Setelah bertahan-tahan terbengkalai, akhirnya diputuskan buat direnovasi sedikit dan ditinggali lagi. Katanya sih, biar nggak makin rusak dan nggak jadi sarang ular atau tikus. Rumah itu dari luar aja udah kelihatan serem. Bentuk bangunannya masih gaya kuno, tiang kayu tinggi, jendela besar model geser, dan terasnya lebar banget. Tapi karena lama nggak ditempati, kondisinya jadi menyeramkan. Cat temboknya udah ngelupas parah, jendelanya buram berdebu, dan beberapa bagian kayunya udah mulai keropos. Yang paling mencolok dan katanya paling bikin orang merinding, ada satu pohon asam yang gede banget di depan rumah. Batangnya besar, menjulang tinggi, daunnya lebat dan gelap. Nggak ada yang berani parkir motor di bawah pohon itu. Bahkan tukang ojek online pun selalu milih nunggu di seberang jalan. Yang bikin pohon itu makin misterius, katanya dari dulu nggak pernah bisa ditebang. Udah ada beberapa orang yang nyoba nebang, termasuk dulu waktu rumah itu mau direnovasi, tapi selalu gagal. Bukan karena alatnya rusak atau tukangnya nggak bisa, tapi karena kejadian aneh selalu muncul setelahnya. Ada yang jatuh sakit, ada yang kecelakaan, bahkan ada satu tukang dulu katanya kerasukan pas lagi manjat batangnya. Warga sekitar bilang pohon itu ada penunggunya. Dan bukan penunggu biasa, tapi sosok perempuan dengan rambut panjang dan baju putih yang suka muncul menjelang malam. Kadang duduk di cabang paling tinggi sambil ngelamun, kadang berdiri di bawah sambil nyanyi lirih. Tapi anehnya, gak semua orang bisa lihat. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngerasain atau bahkan lihat langsung. Awalnya keluarga Maya, terutama ayahnya, nggak percaya sama hal-hal begituan. Mereka pikir itu cuma mitos kampung, cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Ayahnya Maya bahkan sempat bilang, itu cuma pohon tua. Emang udah tua wajar, kalau auranya beda, nggak usah ditakutin. Tapi Maya sendiri dari awal udah ngerasa ada yang aneh. Baru 2 hari pindah, dia sering ngerasa kayak diawasi dari arah pohon. Setiap dia keluar rumah malam-malam buat buang sampah atau ambil jemuran, pasti ada perasaan gak enak. Angin di sekitar pohon itu juga selalu dingin dan rasanya berat banget, gak seperti angin malam biasa. Suatu sore, Maya cerita kalau dia lagi duduk di teras sambil main HP. Waktu itu matahari udah mulai tenggelam. Dia sempat ngelirik ke pohon asam itu. Dan entah kenapa, dia ngerasa kayak ada yang berdiri di balik batangnya. Bukan jelas kelihatan ya, tapi semacam bayangan samar yang sesekali gerak. Dia pikir mungkin itu cuma efek cahaya atau angin yang goyangin daun. Tapi makin lama, bayangan itu makin jelas, kayak sosok perempuan dengan rambut panjang banget, berdiri diam aja sambil menghadap ke arah rumah. Maya langsung masuk ke dalam rumah, pura-pura nggak lihat. Tapi sejak saat itu, dia mulai sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia selalu ada di bawah pohon asam itu, sendirian, malam hari. Dan di atas pohon, ada suara tangisan lirih pelan, tapi menyayat banget. Suaranya kayak suara perempuan muda, sedih banget. Kadang diselingi suara ketawa pelan yang bikin bulu kuduk berdiri. Setiap bangun dari mimpi itu, Maya selalu merasa lemas, bahkan sempat demam selama 2 hari. Ibu Maya mulai merasa curiga juga. Beliau bilang, waktu nyapu teras pagi-pagi, sering nemu bunga Kamboja kering jatuh dari arah pohon, padahal di situ nggak ada pohon Kamboja. Kadang juga ada bau anyir yang muncul tiba-tiba, terutama menjelang maghrib. Pernah juga satu malam, mereka sekeluarga dengar suara ketukan pelan dari jendela ruang tamu. Waktu dilihat,
Jendelanya ngadep langsung ke pohon asam tepi, enggak Eida. Siapa? Ayah Maya masih bersikeras nggak percaya. Tapi dia mulai gelisah juga, karena suara itu terus berulang, hampir tiap malam Jumat. Yang paling bikin ngeri itu cerita dari tetangganya, Bu Ati. Beliau bilang, dulu waktu kecil, dia pernah lihat langsung sosok perempuan berbaju putih duduk di atas dahan pohon itu. Katanya sosok itu enggelas-enggelas boneka sambil nyanyi lagu Jawa. Sejak kejadian itu, Bu Ati nggak pernah berani keluar rumah setelah maghrib. Beliau juga bilang, setiap kali ada orang baru yang tinggal di rumah itu, penunggu pohon pasti datang, menyapa. Cerita ini makin nyambung. Waktu Maya iseng cerita ke neneknya yang masih tinggal di Sidoarjo, neneknya langsung berubah wajahnya jadi tegang. Nenek bilang, pohon itu emang dari dulu berpenghuni. Dulu, sebelum rumah itu dibangun, katanya pernah ada kejadian tragis. Seorang perempuan muda yang hamil di luar nikah, gantung diri di pohon itu karena ditolak keluarganya. Sejak saat itu, sosoknya diyakini masih bergentayangan di sekitar situ. Menjaga pohon itu, seolah-olah itu rumah terakhirnya. Maya makin takut, tapi dia nggak punya pilihan buat pindah karena kondisi keuangan keluarganya. Setiap malam, dia tidur sambil baca-baca doa dan pasang musik murotal pelen-pelen dari HP-nya. Tapi tetap aja, rasa takutnya nggak hilang, terutama kalau malam mulai dingin, angin mulai berdesir dari arah pohon, dan suara itu, Tanjesen Pelen, yang terdengar dari arah jendela kamarnya. Dan semua ketakutan itu ternyata baru permulaan. Malam itu gerimis turun pelan-pelan. Suasana rumah Maya terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu di ruang tengah udah dipadamkan sejak pukul 9 malam. Karena adik-adiknya udah tidur, Maya masih terjaga di kamarnya di lantai 2, ngerjain tugas kuliah yang harus dikumpulin besok pagi. Hujan tipis di luar bikin udara makin dingin, tapi yang bikin gak nyaman bukan soal cuaca melainkan perasaan gak enak yang dari tadi nempel di pikirannya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Maya mulai merasa ngantuk. Tapi sebelum sempat mematikan laptop, dia dengar suara ketukan pelen-pelen dari arah jendela kamarnya. Tok tok. Pelan banget, tapi jelas. Maya mendadak tegang. Jendela itu langsung menghadap ke pohon asam besar di depan rumah. Posisi kamarnya memang tinggi, dan semestinya nggak ada yang bisa nyentuh kaca jendelanya, kecuali kalau seseorang atau sesuatu berdiri di atas pohon itu. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara ranting yang kena angin, atau mungkin suara air hujan yang jatuh. Tapi ketukannya berirama tok tok tok. Dia memberanikan diri ngelirik ke arah jendela. Kaca jendelanya berembun, tapi dari bayangan samar di balik tirai, dia bisa melihat sesuatu yang berdiri diam di luar sana. Bentuknya tinggi, rambutnya panjang, dan kelihatannya sedang membungkuk mengintip ke dalam. Maya langsung panik. Jantungnya berdetak makin kencang. Dia buru-buru lari keluar kamar dan masuk ke kamar orang tuanya. Nafasnya masih ngos-ngosan. Ibunya yang sedang membaca buku kaget lihat Maya masuk dengan wajah pucat. Ada apa, Nak? Ada yang ketuk jendela, Bu? Di kamarku. Aku lihat bayangannya. Ibunya langsung menarik Maya duduk di ranjang, lalu bilang pelan, tenang, tenang, jangan diliatin. Dia suka kalau ditatap balik. Itu pertama kalinya Maya dengar pengakuan langsung dari ibunya kalau dia memang benar-benar ada. Ibunya bilang, dulu waktu awal-awal pindah ke rumah itu, mereka juga ngalamin hal-hal aneh, tapi mereka memilih diam. Karena percaya kalau kita nggak ganggu, ya mereka juga nggak ganggu. Maya makin bingung dan takut. Kenapa keluarganya bisa sebiasa itu dengan keberadaan penunggu rumah ini? Besok paginya, Maya masih merasa lemas, tapi dia tetap berangkat kuliah. Karena ada presentasi penting. Sepulang dari kampus,
Dia iseng cerita sama salah satu temannya, Dinda, yang kebetulan tinggal gak jauh dari sana. Begitu dengar ceritanya, Dinda langsung diam. Maya, kamu tahu? Enggak, kalau rumah kamu itu udah lama dikenal serem banget. Serem kenapa? Banyak yang bilang, itu rumah angker. Bahkan tukang beca aja, kalau lewat situ malam mulam, gak pernah nengok ke arah rumahmu. Maya baru sadar, selama ini dia terlalu fokus sama kehidupannya sendiri. Sampai lupa memperhatikan sekitar. Banyak tetangga yang ramah, tapi juga terkesan menjaga jarak. Mereka gak pernah cerita langsung, tapi dari sikap mereka. Sekarang Maya paham, kenapa banyak yang memilih diam. Malam Jumat berikutnya, kejadian yang lebih parah terjadi. Sekitar pukul 12 malam, Maya mendengar suara seperti orang menangis. Di kejauhan, tangisan itu terdengar pelan, tapi memilukan, seperti suara perempuan muda yang sedih banget. Awalnya Maya pikir itu cuma suara TV dari rumah sebelah, tapi lama-lama suara itu makin jelas dan makin dekat. Tangisan itu sekarang terdengar tepat di depan kamarnya. Dia nekat ngintip dari lubang kecil di tirai, dan betul ada sesosok perempuan duduk di dahan pohon asam. Bajunya putih kusam, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Maya bisa lihat sosok itu menggoyang-goyangkan tubuhnya pelen-pelen sambil menangis. Tapi tiba-tiba tangisannya berhenti. Sosok itu diam, lalu kepalanya menoleh langsung menghadap ke arah Maya. Maya langsung jatuh terduduk. Dia menjerit, memanggil ibunya. Tangisnya pecah. Kali ini bukan sekadar bayangan dia, melihat jelas mata merah, senyum yang aneh, dan wajah pucat menyeramkan dari sosok itu. Keesokan harinya, Maya demam tinggi, tubuhnya panas dingin, dan dia gak bisa berhenti menggigil. Setiap kali dia pejamkan mata, wajah perempuan itu selalu muncul. Ibunya akhirnya memanggil seorang ustadz dari masjid dekat rumah, buat mendoakan dan memagar rumahnya. Ustadz itu bilang, energi gaib di rumah Maya sangat kuat, tapi yang paling mencolok, datang dari pohon asam di depan rumah. Katanya, pohon itu bukan sekadar tempat tinggal makhluk halus, tapi juga tempat mereka berkumpul. Ada satu sosok yang paling kuat. Di sana sosok kuntilanak yang masih terikat oleh sesuatu dari masa lalu. Ustadz menyarankan agar keluarga Maya rajin mendoakan rumah, tidak membiarkan rumah kosong terlalu lama di malam hari, dan tidak lagi mencoba menebang pohon tersebut. Sejak itu, Maya jadi lebih peka. Dia tahu kalau kadang-kadang ada suara aneh dari loteng, atau bayangan melintas di dapur pas tengah malam. Tapi, dia sudah tidak bisa lari. Rumah itu satu-satunya tempat tinggal mereka. Yang bikin merinding adalah, ketika satu malam Maya bermimpi. Dalam mimpinya, dia berada di bawah pohon asam, dan sosok kuntilanak itu mendekat, lalu berkata pelan, "Aku tinggal di sini, karena aku dibuang di sini." Maya terbangun dengan napas terengah-engah, dan ketika dia membuka mata, jendela kamarnya kembali berkabut, dan di balik kabut itu, terlihat jejak tangan kecil dari luar kaca seperti seseorang yang berdiri di sana semalaman. Sejak mimpi itu, Maya gak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam terasa panjang dan mencekam. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bukan cuma tangisan, tapi kadang suara seperti anak kecil berlari-lari di lantai atas. Padahal, kamar atas sudah lama dikosongkan karena bocor. Bau anyir dan amis juga makin sering muncul. Terutama kalau malam mulai larut. Kadang muncul dari arah dapur, kadang dari jendela kamar. Ibunya bilang, semua itu tanda-tanda kalau penghuni di rumah itu sudah mulai menunjukkan diri sepenuhnya. Ayahnya, Maya yang dari awal selalu bersikap cuek, akhirnya mulai terganggu juga. Dia bilang, setiap kali berdiri di teras, dia merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah pohon.
Beberapa kali dia juga lihat daun-daun pohon asam itu bergerak hebat, padahal nggak ada angin sama sekali. Puncaknya, malam itu, dia nekat manggil 2 tukang buat menebang pohon asam tersebut. Tukangnya orang luar, bukan warga sekitar. Mereka nggak dikasih tahu latar belakang pohonnya, karena ayah Maya pikir, kalau mereka tahu, pasti langsung nolak. Pagi-pagi, mereka datang, bawa alat-alat lengkap, gergaji mesin, tali, sampai tangga panjang. Baru 5 menit gergaji dinyalakan, suasana sekitar berubah total. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung. Angin kencang datang mendadak. Daun-daun pohon berjatuhan seperti hujan. Salah satu tukang sempat nyeletuk, "Pak, pohon ini aneh ya, kayak berat banget auranya." Ayah Maya masih keras kepala dan nyuruh. Mereka lanjut. Tapi begitu gergaji menyentuh batang pohon, tiba-tiba mesin mati total. Diulang berkali-kali, tetap nggak nyala, padahal sebelumnya normal. Salah satu tukang lalu naik ke tangga buat coba potong dari atas. Tapi baru beberapa anak tangga naik, dia langsung jatuh ke tanah sambil menjerit. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, matanya melotot. Dan dari mulutnya, keluar suara perempuan yang gak wajar. "Aku durung rampung ngasuh bocahku. Sopo, sing wani numbang omahku. Aku belum selesai menjaga anakku. Siapa yang berani menebang rumahku?" Semua orang panik. Ibunya Maya langsung keluar sambil teriak baca doa. Salah satu tetangga ikut bantu dan memanggil ustaz yang dulu pernah datang. Tukang yang kesurupan itu akhirnya sadar setelah dibacain ayat-ayat suci hampir setengah jam. Tapi setelah sadar, dia langsung minta pulang. Wajahnya pucat dan dia bilang, "Aku gak akan balik ke sini lagi, Pak. Maaf, saya gak kuat." Tempet. Ini berat banget. Ayah Maya akhirnya nyerah. Pohon itu gak jadi ditebang. Dan sejak malam itu, semua anggota keluarga Maya sepakat untuk gak lagi ganggu pohon itu dalam bentuk apapun. Tapi masalahnya gak selesai sampai di situ. Malam harinya, Maya dengar suara ketawa pelan, suara kuntilanak itu di luar jendela. Tapi kali ini, suara itu gak cuma terdengar sebentar. Suara itu terus-menerus terdengar sampai jam 3 pagi. Seolah dia marah, atau mungkin puas karena pohonnya gak jadi ditebang. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya muncul. Di pagar rumah bagian depan, keluarga Maya nemuin jejak kaki anak kecil yang penuh tanah. Padahal semalam hujan gak turun. Maya juga mulai sering kehilangan barang-barang kecil di kamarnya. Dan anehnya, semuanya ditemukan di dekat jendela, seperti sengaja dipindahin. Puncaknya, suatu malam Maya melihat sendiri saat dia membuka jendela untuk memastikan suara bisikan yang datang dari luar. Dia melihat sosok perempuan itu berdiri tepat di bawah pohon, menggendong sesosok bayi. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan senyumnya sangat tidak manusiawi. Sosok itu menatap Maya beberapa detik lalu menjelang ke balik batang pohon. Setelah kejadian itu, Maya memutuskan untuk nggak buka jendela kamarnya lagi. Bahkan siang hari pun, dia selalu tutup tirai dan kunci rapat. Waktu terus berjalan. Kini Maya sudah terbiasa tinggal di rumah itu. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada yang menyentuh pohon asam itu. Tidak boleh bicara sembarangan tentang penunggunya. Dan tidak boleh keluar rumah sendiri lewat tengah malam. Sampai sekarang, pohon asam besar itu masih berdiri tegak di depan rumah tua mereka. Tetap rindang, tetap gelap, dan tetap jadi tempat yang dihindari siapapun yang lewat. Dan setiap malam Jumat, suara tangisan lirih dari atas pohon masih terdengar pelan, menyayat, seolah mengingatkan semua orang, "Jangan ganggu aku. Ini rumahku."